Jadi cerita kali ini tentang satu keluarga kecil. Untuk orang tuanya kita sebut aja bapak sama ibu ya. Anaknya sebut aja namanya Yoga. Background keluarga ini tuh keluarga yang lumayan berkecukupan. Ditambah Yoga yang udah nikah sama istrinya, namanya Ira, belum kerja dan ngandelin duit bulanan dari bapak. Sampai akhirnya setelah setahun Yoga menikah sama Ira, bapaknya tuh meninggal. Berbulan-bulan Yoga sama Ira bertahan di rumah ibu tuh udah gak mau kasih uang sepeser pun buat Yoga sama Ira. Di situ Yoga tuh gak terima banget. Akhirnya Yoga sama Ira tuh milih buat pakai jalur pintas. Mereka ke dukun untuk minta kekayaan secara instan. Tapi gak berhenti di situ aja. Mereka minta kalau bisa ibu tuh diganggu aja sama dalam tanda kutip jin kiriman dari dukun itu. Beberapa hari kemudian setelah pulang dari dukun itu, Yoga sama Ira tuh jadi sering keluar rumah. Bukan karena kerja Bi, tapi shopping. Malamnya sekitar jam 7, ibu sholat lah, nangis-nangis. Dia tuh sedih karena Yoga berubah. Selesai sholat, ibu tuh nyoba buat tidur. Pas udah ketiduran, ibu kan tidurnya posisinya terlentang. Nah terus dia tuh ngerasa kayak ada kuku orang yang jalan di lengannya dia gitu loh Bi. Jadi kayak nyakar tapi nggak yang sampai berdarah gitu. Iya benar, dan itu pelan banget. Terus karena ibu bingung, dia nyoba buka mata sedikit. Terus ngelirik lah ke kanan. Ternyata ada sosok gede banget, warnanya hitam, lagi gesek-gesekin kukunya yang panjang banget ke lengannya ibu. Di situ ibu kaget banget dan langsung merem. Terus balik badan ngebelakangin si sosok itu. Tapi tiba-tiba ibu tuh denger kayak ada suara dari jendela kamarnya. Suaranya tuh kedengarannya kayak ranting pohon yang kena ke jendela gitu Bi. Karena posisinya pas banget di hari itu tuh lagi hujan deras dan anginnya tuh juga kenceng. Akhirnya ibu mau ngecek lah. Dia jalan, nyalain lampu kamarnya. Terus akhirnya ibu bukalah hordengnya. Dia buka hordengnya pelan-pelan ke arah kanan. Pas udah kebuka, ibu kaget banget. Ada sosok hitam gede yang tadi lagi gesek-gesekin kukunya yang panjang banget ke jendela kamar ibu. Set, tatap-tatapan berarti tuh? Tatap-tatapan Wow. Akhirnya ibu langsung nutup hordengnya lah kenceng sambil teriak astagfirullah. Tiba-tiba lampu rumah tuh mati semuanya. Ibu merinding, terus dia takut banget. Dia langsung bacalah surat-surat pendek sambil berusaha nyari lilin di sekitar rumahnya. Pas ketemu lilinnya, ibu nyalain. Ibu duduk di meja makan sambil berdoa. Ibu gak berhenti zikir sama istighfar. Pas ibu lagi istighfar, astagfirullahaladzim berkali-kali, tiba-tiba dari arah belakang tuh ada suara perempuan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu gue merinding banget lagi. Jadi gue mau ceritain suatu kejadian di satu keluarga pada tahun 2000. Keluarga ini tuh ada bapak, ibu, sama 2 anak perempuan. Anak perempuannya ini tuh kembar, namanya Hana sama Hani. Mereka semua ini tuh orang Jakarta. Nah pas menjelang lebaran, mereka berempat mudik ke rumah omanya di Jogja. Selama perjalanan, mereka tuh seneng banget karena mau ketemu sama sepupu-sepupu mereka yang seumuran di sana. Tapi Bi, mereka berempat kecelakaan tunggal di tol. Aduh anjrit. Tapi semuanya selamat, kecuali Hani. Aduh. Di situ mereka sekeluarga langsung dibawa ke rumah sakit dan gak jadi ke Jogja. Mereka balik ke Jakarta buat pemakaman Hani. Mereka semua tuh kaget, apalagi Hana. Sebenarnya Hana tuh belum paham-paham banget juga sama arti meninggal. Dia cuma mikir kalau Hani itu tuh lagi pergi jauh aja. Karena setiap malam Hana tidur di kamar mereka berdua. Hana selalu ngerasa kesepian ngeliat tempat tidur Hani yang kosong. Jadi sebelum tidur, Hana tuh selalu berdoa biar Hani tuh cepat pulang. Akhirnya Hana coba tidur abis berdoa. Pas Hana lagi merem, Hana tuh dengar dari belakangnya dia ada suara hordeng dibuka tutup gitu kayak lagi dimainin. Karena dia lagi tidur ngebelakangin jendela, jadi Hana tuh gak bisa lihat kan itu tuh apa. Dia denger ada suara yang manggil dia, Hana. Dan itu suaranya tuh Hani banget. Refleks lah Hana langsung nengok ke belakang, tapi gak ada apa-apa. Akhirnya Hana lanjut tidur sambil merem. Terus besok paginya Hana nanya ke bapak ibunya. Tapi ya bapak ibunya gak percaya. Dia bilang kalau itu tuh cuma efek dari Hana tuh terlalu kangen sama Hani doang. Nah kebetulan itu tuh hari Sabtu. Keluarganya Hana tuh rencananya mau pergi ke mall. Niat bapak ibunya juga biar Hana tuh bisa ngelupain pelan-pelan kesedihannya. Akhirnya mereka berangkat ke salah satu mall di Jakarta Barat. Pas sudah sampai, mereka makan dulu. Terus lanjut nonton bioskop film anak-anak yang disukain sama Hana. Selesai nonton jam 4 sore, Hana bilang mau ke toilet. Jalanlah Hana ke toilet bioskop sendirian. Pas Hana lagi antri mau pipis, Hana tuh ngeliat jelas banget ada Hani keluar dari salah satu bilik toilet itu. Sambil jalan cepet keluar toilet. Kali ini Hana tuh yakin banget kalau itu tuh beneran Hani. Jadi dikejar lah sama Hana keluar tanpa ngeliat kanan kiri. Sampai ke lobi dan akhirnya tuh keluar mall tanpa disadari sama Hana.
Dan tanpa disadari, di kanannya Hana tuh ada mobil ngebut banget. Pas Hana nengok kanan, dia tuh sebenarnya nyaris banget ditabrak. Tapi untungnya Hana tuh ditarik sama bapaknya. Jadi pas Hana lari-lari keluar dari toilet bioskop, ternyata orang tuanya tuh udah ngikutin Hana juga. Hana tuh bilang kalau dia tuh ngeliat Hani keluar dari bioskop. Akhirnya bapak ibunya tuh langsung ngajak Hana pulang. Karena sebenarnya tadi aja tuh sebenarnya udah ngebahayain nyawanya si Hana. Nah sesampainya di rumah, terus karena udah malam, Hana nurut dan langsung disuruh mandi. Abis itu langsung siap-siap mau tidur. Pas Hana mau tidur, Moebi lagi-lagi ada kejadian suara hordeng dibuka tutup lagi. Tapi karena Hana udah gak mau ngeliat macem-macem, Hana tuh berusaha buat merem. Dia tuh sebenarnya takut di situ, tapi dia berusaha maksain buat tidur. Tapi semakin didiemin, suara hordengnya tuh makin ganggu. Dan bahkan sekarang tuh ada suara jendela kebuka. Jadi ada angin masuk juga. Mau gak mau, Hana tuh bangun kan dari tempat tidur. Terus dia jalan ke jendela buat nutup jendela. Tutupan jendela itu dari atas ke bawah gitu loh nutupnya. Pas Hana lagi megang yang atas buat dikebawahin, Hana tuh ngeliat ada tangan nyangkut di jendelanya dari luar. Nah pas Hana berusaha lihat ke bawah ada apa, Hana tuh ngeliat ada Hani lagi senyum sambil ngomong Hana. Dengan wujud terakhir kali Hana ngeliat Hani pas kecelakaan. Oh shit. Gue punya satu cerita tentang Rogo Sukmo. Kita sebut aja ada satu cowok namanya Gito ya. Oke. Dia masih muda, sekitar 20-an lah umurnya. Dan dia pelajarin yang namanya Rogo Sukmo ini. Dan dia tuh belajar sama satu orang gurunya yang namanya Ki Banda. Si Gito ini emang udah pelajarin banyak ilmu hitam dan ilmu-ilmu tentang makhluk halus lah. Dan dia kayaknya udah sampai pada level dia mau coba nih Rogo Sukmo. Makanya dia belajar lah sama si gurunya ini. Setelah diokein sama gurunya ini, sama si Ki Banda, Gito itu harus nyelesain yang namanya ada ritual, dia harus mandi. Gito tuh diminta sama si Ki Banda ini buat mandi air kembang di rumahnya dia. Setelah si Gito duduk di tempatnya dia itu dan dia mandi pakai air kembang ini, Ki Banda bakal pulang ke rumahnya. Dan Ki Banda tuh minta buat Gito tuh nyamperin dia ke rumah, tapi pakai Rogo Sukmo. Dan bener aja, di malam itu Gito tuh ngerasa badannya kayak terbang, Nat. Dia ngerasa dia bisa ngeliat badannya sendiri. Dia ngeliat badannya tuh duduk di atas tanah di rumahnya dia. Dan setelah itu langsung lah dia nyamperin Ki Banda ke rumahnya. Kita sampai ke rumahnya dan udah ketemu. Nah tapi intinya si Ki Banda ini bilang, ini kamu saya tes bisa kemana aja. Dan yang penting kamu harus balik ke badan kamu sebelum subuh. Karena kalau udah lewat dari subuh, dia gak bisa balik ke badannya dia. Sampai akhirnya Ki Banda itu ngajak Gito ke suatu tempat kayak kebun-kebun gitu dan banyak pepohonan. Terus Ki Banda bilang, coba kamu pergi ke sana. Sambil gurunya tuh nunjuk ke satu arah yang jalannya tuh ya lebih jauh lah dari gurunya ini. Dan di situ ya pepohonannya makin banyak. Gito masuk ke pepohonan itu dan itu kayak sekitar udah jam 3 atau setengah 4 subuh. Gito udah gak ngeliat lagi nih gurunya ada di mana. Cuman pas Gito mau balik ke badannya dia, Gito coba ambil jalan A gitu ya buat ke rumahnya dia. Entah kenapa dia tuh selalu balik ke titik awal. Dia kayak disasarin gitu loh, Nat, Dan udah mulai panik tuh gara-gara udah mau subuh kan. Ditambah saat Gito ngelakuin Rogo Sukmo ini, dia tuh kayak masuk ke dalam dimensi yang beda sama dimensi manusia gitu loh, Nat, Jadi dia tuh bisa banget ngelihat makhluk atau hal-hal yang manusia tuh gak bisa lihat. Segala makhluk banyak banget itu ada di situ. Ada di pohon-pohon di hutan-hutan itu ataupun di perjalanan dia pas dia sama Ki Banda juga. Dan permasalahannya kalau Gito ini gak balik ke badannya sebelum subuh, raganya tuh bakal dikuasain sama jin setempat dia. Sampai di tengah perjalanan dia mau balik ke badannya, itu kayak udah jam 4-an. Dan pas Gito udah deket banget nih sama badannya, di belakangnya Gito tuh udah banyak banget jin dan setan yang ngikutin dia. Karena ya jin dan setan ini tahu kalau misalkan mereka tuh mau ngambil badan orang yang rohnya lagi keluar. Dan sampai akhirnya di situ Gito gagal. Nah terus dia terlambat buat masuk ke badannya, Nat. Dan setelah rohnya gak bisa balik ke badannya, Gito ya dengan rohnya dia yang sambil berterbangan itu, dia tuh ngerasa di hari itu tuh gelap terus. Bener-bener malam, gak ada pagi. Kalaupun kayak ada cahaya tuh bener-bener mendung banget. Dan dia tuh kemana-mana kayak hampa, bener-bener semua gelap. Anjing.